Jauh ning panginditan satebihing leleng kahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna numi tetep matri dina ati matak betah tu manina. Halo guys, jadi kita udah sampai di Sakura Samira. Guys, ada Sofi, Rido, dan Lamur tempat na induk na kandung salira teh Bandung ning nang ninang rerendengan cuma halo semuanya. Sekarang kita lagi mau ke Gua Belanda. paduduan urang mi cinta. Halo guys. Nah, jadi hari ini kita baru sampai di pintu masuk ke Gua Belanda. Sebenarnya pintunya tuh bukan di sini tapi di sana. Nanti kita akan masuk dan cari info lebih lanjut tentang Gua Belanda. Bye bye. Oke guys, jadi kita udah nyampe di pintu mau masuk ke gua. Ini dia. Jadi ini tuh pintu buat masuk kita ke dalam. Anang ning ning nang, anang ning ning nang. Guys, Abi ini banget Abi Guys, jadi kita baru nyampe di dalam Gua Belanda. Ini tuh sebenarnya mah nggak ada pencahayaan di dalamnya. Kita ini tuh baru awal, jadi belum masuk terlalu dalam. Yes, of course, baby. Nggak pakai senter soalnya mahal. Matak betah tu manina. Nah, nanti tuh guys kita bakalan masuk ke Gua Jepang juga. Nanti kita akan lihat perbedaan Gua Belanda dan Gua Jepang itu bedanya apa sih? Apa yang ngebedainnya? Ning ning nang ning nang ning ning nang nang ning ning nang nang ning ning nang nang ning ning nang ning nang ning ning nang nang ning ning nang nang ning ning nang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya kenalin kami siswa-siswi dari SMA Plus Merdeka Soreang. Ya. Di sini perkenalkan, nama saya Rani Junita. Nama saya Bapak Ajim ya. Ya. Saya pemandu di sini ya. Oh iya Pak. Di sini Pak kita tuh ingin tahu sejarah ini tuh Gua Belanda tuh dulunya gimana. Kita bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Bapak. Mulai dari Matin. Nah, Bapak maaf ya, kita punya beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama kita mau nanyain kapan Gua Belanda ini dibangun? Gitu. nah ini ada ya. Gua Belanda ini dibangunnya kalau menurut sejarah ini tahun 1906. Nah, ini fungsi utama Gua Belanda ini dulunya buat terowongan air ini. Jadi ini sebetulnya mah awalnya Belanda cuma bikinnya cuma satu lorong ini tembus belakang. Nah, fungsinya dulu buat PLTA, buat pembangkit listrik, buat saluran air. Karena waktu Belanda datang ke sini belum ada penerangan sama sekali. Ini awalnya bukit ya, ini ditembusin buat saluran air. Cuman saluran airnya kan di bawah ini sering ada hambatan karena irigasi ke sana, jadi dibikin lagi. Sambil di jalan aja boleh nggak? Oh boleh, ayo. Nah, saluran airnya ini dibikin lagi di atas ini nih. Nah, di atas ini tuh ada terowongan air lagi ya. Kurang lebih jarak terowongannya itu kurang lebih sekitar 3 km. Nah, ngambil airnya dari sana Sungai Cikapundung. Penampungannya ada di depan, dekat pintu masuk satu, dekat pintu masuk satu ada kolam besar kayak Nah, penampungannya di situ. Kalau pembangkitnya ada di Dago, namanya PLT, ada Gobengkok. Sampai sekarang masih berfungsi, peninggalan Belanda. Entah. Nah, waktu menjelang Perang Dunia Kedua, ini diperluas lagi jalur kiri kanannya.
perluas lagi. Jadi ini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan. Oh, jadi benteng. Ya, jadi sama dipakai ini jaringan stasiun radio komunikasi. Oh. Nah, stasiun radionya yang ada di sana Radio Malabar yang ada di Gunung Oh, iya, Puntang. iya. Oh, Karena mungkin di sana nggak aman, jadi stasiun ini. radionya dipindahin ke dalam gua ini. Nah, ini luas gua Belanda ini kurang lebih sekitar 750 meter luas keseluruhannya, luas. Jadi ada 3 jalur panjang ini, ada 15 kamar. Nah, seperti besi-besi ini bekas gantungan kabel listrik. Oh, Jadi waktu zaman Belanda itu udah ada penerangan di sini, udah dalam listrik. kalau semenjak merdeka itu jadi nggak ada apa-apa? Ya udah nggak ada. Ini diambil alih sama pemerintah kita. Tapi Bapak ada gak mitos atau cerita dari gua Belanda ini? Nah, kalau mitos mah ya adalah seperti itulah, nggak boleh bilang kalau pedas kan bahasa Sundanya. Oh, iya. Nah, itu katanya nggak boleh bilang itu ya. Kenapa itu? Emang ada dari dulu kayak gitu? Nah, emang dari dulu itu sebetulnya mah kalau orang Sunda bilang karuhun. Oh. Jadi itu waktu zaman Belanda namanya itu. Kalau misalkan kita ya manggil sama orang tua ngambil memanggil Ya, namanya aja langsung kan itu Gasopan. gasopan. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi malah lebih ke gasokan aja Ya, gitulah mungkin gitulah. Nah, tahun 1942, gua Belanda ini diambil alih sama tentara Jepang. Oh. Ini pernah dipakai Jepang juga. Jadi sebelum tentara Jepang bikin di sana, ini dikuasai dulu sama tentara Jepang. Dulu sama tentara Jepang ini dipakai buat tawanan ya. Oh, buat nahan. Ya, jadi di sini ada bekas ruang tahanan juga. Nah, kemungkinan Jepang kekurangan tempat, jadi bikin lagi di sana buat tambahan. Jadi kalau gua Jepang itu cuma buat tambahan aja. Sebetulnya fungsinya banyak di gua Belanda. Bapak gimana sih kayak buat melestarikan tempat ini tuh gimana caranya gitu kayak? Ya kalau untuk melestarikan kawasan Taman Juanda ini kan kita di sini juga ada kebersihannya juga gitu, seperti sampah-sampahnya. Ada penjaganya juga, ada tetap dirawat gitu ya, Pak? Jadi ada keamanannya 24 jam ini keamanannya. Nah kalau yang ini bekas ruang pemeriksaan, ruang interogasi. Oh, pribumi Pak? Ya, Interogasi pribumi. jadi orang kan ini dipakai Jepang ya tahun 40-an, pakai tawanan. Ini buat ruang pemeriksaan, ruang interogasi. Mungkin juga ruang penyiksaan untuk menyiksa bangsa kita. Iya. Karena kan Jepang lebih kejam dulu Iya. menjaga kita walaupun sebentar ya. Lanjut. Yes. Nah ini sebelum jadi tempat wisata ya, terakhir dipakai itu sama TNI antara kita sekitar tahun 65 ya. Iya. Sama TNI ini dimanfaatin buat gudang amunisi. Oh, pernah juga dipakai buat TNI. TNI terakhir dipakai sebelum jadi tempat wisata tahun 65. Nah amunisi itu dipindahkan ke Bandung ke daerah Bojongkoneng tahun 76 karena ada rencana mau dijadikan tempat wisata waktu itu, maka TNI ngerenovasi ini tapi amunisi dipindahin. Oh, jadi ini tuh sempat direnovasi Ya, dulu Pak? ya. Nah, mulai jadi tempat wisata ini tepatnya tanggal 14 Januari tahun 1985 menjadi Taman Hutan Raya Juanda ini ya. Oh, iya, iya. Dulu diresmikannya sama almarhum Bapak Soeharto. Oh. Ya. Nah, ini Taman Hutan Raya ini hutan konservasi ini ya. Jadi ini luas hutannya kurang lebih sekitar 600 hektar. Luas hutannya ini ya. Hutan konservasi ini. Jadi nggak boleh ada pembalakan gitu ya. Di hutan-hutannya memang dilestarikan di sini. Karena di sini hutan ini kalau nggak ada hutan di sini kemungkinan ke Bandung tuh nggak ada air ya. Oh, jadi ini pusat ya Pak? Iya, ini pusatnya di sini. Jadi ini paru-parunya kota Bandung lah di Taman Hutan. Pandangan Bapak tentang sejarah Belanda ini kayak gimana? Ya, kalau tentang sejarah ini ya seperti inilah. Kalau anak-anak sekolah kan pengen tahu ya tentang sejarah ini, jadi itulah pandangannya lah. Jadi ada ada manfaatnya juga mungkin ya, adanya gua Belanda ini bersejarah. Nah ini nih. Nah kalau ini punya bekas ini nih, bekas listrik yang di bawah. Yang itu Pak? Ya. Sok silakan tanya lagi. Jalan di luar. Ini bukan penjaranya sekarang. Nah, kan pintunya silakan. Itu ada pintunya. Oh, jadi ini tuh Waktu dipakai zaman Jepang ya. Nah itu mungkin yang Bapak tahu tentang sejarah gua Belanda ini. A few moments later. Nah guys, Mira, are you okay? jadi perbedaan gua Belanda dan Jepang tuh kalau gua Jepang tuh lebih ke jalannya juga, enggak, gua Jepang tuh kayak lebih ke jalannya juga, belum
semulus gua Belanda gitu. Jadi masih batu-batu dan agak bikin orang jatuh. Tapi di situ lebih lembab juga. Terus udaranya lebih dingin, guys. Oke guys, jadi segitu aja video kita di Gua Belanda. Nah, kita akan lanjut nanti ke Museum Geologi Bandung. Bye-bye. Di sana. Ngumi tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung ditilu. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Oh guys, jadi hari ini kita lagi jalan ke Museum Geologi. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Junita dari SMA Plus Merdeka Soreang. Di sini kita bakal nanyain beberapa pertanyaan tentang batuan yang dimulai dari Mira. Silakan. Sejak kapan batuan metamorf mulai dikoleksi di Museum Geologi? Kalau batuan metamorf sendiri dikoleksi di Museum Geologi itu dari zaman kolonial ya, atau zaman di mana museum itu didirikan. Kenapa? Karena museum itu kan salah satu tempat penyimpanan benda koleksi fosil, diantaranya adalah batuan. Nah, batuan itu merupakan jenis atau bentuk yang salah satu di dalamnya tentang ilmu kegeologian. Silakan. Sudah? Bagaimana proses penemuan batuan metamorf sebelum akhirnya dipasang di museum? Ya. Kalau penemuan batuan metamorf itu sendiri, pertama kali kan para ahli melakukan penelitian di salah satu tempat atau daerah ya, bahwa batuan metamorf itu kan berada di paling bawah ya. Di paling bawah itu dia nggak mungkin kalau seorang ahli tidak tahu kalau itu mengandung batuan metamorf. Jadi salah satunya adalah pertama dilihat pernah nggak terjadinya gunung api tersebut. Kemudian diteliti. Setelah diteliti dilakukan ekskavasi diambil, kemudian diambil baru disimpan di Museum Geologi sebagai salah satu koleksi. Pertanyaan yang ketiga boleh. Bagaimana batuan metamorf digunakan dalam sejarah peradaban manusia di Indonesia? Kalau untuk batuan metamorf sendiri tidak bisa digunakan sebagai sejarah peradaban di Indonesia karena letaknya itu di paling bawah, jadi tidak mungkin bisa dipergunakan sebagai peradaban pada zaman dahulu. Selain sebagai koleksi museum, apakah ada batuan beku di sini yang memiliki nilai ekonomi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Batuan beku, Ya, iya. Kalau batuan beku sih, Kalau dari batuan beku sebenarnya kalau misalkan yang punya nilai tinggi itu nggak spesifik batuan beku sedimen atau metamorf. Biasanya mereka ada golongannya sendiri, itu namanya gemstones atau batu mulia. Contohnya kayak berlian, intan, ruby kayak gitu. Itu kita sepertinya emang bukan klasifikasi dari ketiganya, tapi emang punya klasifikasi tersendiri karena dia langka dan punya nilai keindahan. Jadi itu masuknya ke klasifikasi tertentu. jadi saya tambahkan ya, jadi itu masuknya ke batu mulia. Betul. Yang memiliki kelangkaan dari penemuannya ya. Nah, kayaknya intan, berlian, intan itu bongkahannya, berlian itu produknya, seperti itu. Zaman sekarang itu digunakannya batuan metamorf di zaman modern untuk kayak marmer seperti itu ya. Contohnya tambahannya ya. Oke. Jenis batuan beku apa yang dikoleksi di museum ini? Jenis batuan beku
kan tadi bilang ya batuan beku itu ada kayak batu mulia ya. Batu mulia itu di sini juga ada macam-macam kayak ruby, kayak berlian, intan, itu salah satu jenis batuan beku yang dipamerkan di Museum Geologi itu sendiri. Mungkin nambahin juga kalau misalkan nanya batuan beku apa aja sih yang biasa dipakai dari peradaban zaman dulu. Biasa ada obsidian. Kalau zaman dulu tuh orang-orang karena obsidian itu keras sifatnya, biasanya banyak digunakan pakai pisau untuk bahan bercocok tanam seperti itu. Terus juga kalau misalkan zaman sekarang itu banyak digunakannya granit untuk bangunan Seperti itu. Ibu makasih penjelasannya sangat Ya. baik. Kita waktunya keganggu. Nggak apa-apa, selagi masih kita membantu, tujuannya untuk edukasi dan memberikan pelayanan ke masyarakat, kita bantu. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Di sini tuh banyak banget batuan-batuan. Iya, terus di sini tuh banyak banget kristal juga guys. Ya, terus kita banyak nemu nemu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf guys.